saja kegiatan pagi ini ya. Awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk memulai kegiatan pagi ini, silakan ketua kelas kepada Ananda Fahrul untuk memimpin doa. Fahrul. Ananda. Baik, sebelum memulai kegiatan, marilah kita baca doa dipersilahkan. Selesai. Oke, setelah membaca doa, jangan lupa kalian mengisi absensi ya. Link absensi Bapak bagikan di chat. Nah, silakan kalian isi. Di situ ada nama, kemudian kelas, kemudian nomor absen, dan jam kegiatan kita sekarang ya. Untuk memulai kegiatan pagi ini, kita akan bernyanyi terlebih dahulu ya, agar tetap menambah semangat kita dalam belajar pagi ini ya. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Silakan dipimpin oleh Ananda Aceng ya. Oke, mulai. Satu, silakan Ananda Aceng. Indonesia. Tanah air kita ya, yaitu Indonesia. Iya, Pak. Kemudian pada masa pandemi ini jangan lupa kalian menerapkan K3 ya. Dan di rumah kalian masing-masing, misalkan dengan cara menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan teman kalian. Itulah ya, itu protokol kesehatan tetap diutamakan. Mengulas materi sebelumnya, kita sudah membahas tentang yaitu web server ya. Jadi untuk pertemuan ini, kita akan membahas tentang FTP server. Sebelum memulai materi kita tentang FTP server ini, Bapak akan bertanya dulu nih ya. Kita adakan yang namanya post test ya, atau pre-test ya. Nih. Jadi ada yang tahu apa ini? Apa yang dimaksud dengan FTP server? Silakan. Apa Kak? Ya, silakan. File Transfer Protocol atau FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan data dalam jaringan komputer. Di-upload. Oke. Lanjutnya file apa saja sih yang bisa di-download pada FTP server itu? Baru Pak. Ya. Seperti foto, video, musik, atau file lainnya. Ya, oke. Kemudian fungsinya buat apa sih? Ya, FTP itu ya. Untuk melakukan layanan pengiriman atau tukar menukar data. Ya, contohnya kalau dalam kehidupan sehari seperti apa penggunaan aplikasinya? Bisa menggunakan share it ya, sebenarnya seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, itulah ya. Jadi ya sudah cukup ya pemahaman kalian mengenai tentang FTP server ini. Kita kembali ke materi utama. Kemudian sambil kalian membaca modul yang sudah Bapak bagikan dan LKPD di Google Classroom, silakan kalian buka ya. Sebelum kita berlanjut ke materi, ya. Jadi di sini kita pengalaman kalian dulu ya. Bertanya pengalaman kalian, apakah sudah pernah download file? Silakan. Belum pernah. Belum. Belum, Video, Pak. contohnya download foto sudah pernah? Pernah, Pak. Ya, itu Pernah, ya. Pak. Kemudian jenis file apa yang pernah kalian download? Foto, video, musik. Musik, Pak. Musik ya. Anime. Oke. Kemudian
apakah kalian pernah bertanya bagaimana proses upload file yang akan kita download itu? Tahu nggak bagaimana proses upload filenya ya? Sehingga file itu dapat kita download. Jadi, mengapa Bapak bertanya demikian? Karena pada kesempatan kali ini kita ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada siang ini ya. Ya, Pak. Jadi kalian bisa simak gambaran tentang FTP server di sini, yaitu pertukaran data adalah hal yang penting dalam dunia komputer. Dengan adanya pertukaran data, komputer yang satu dapat berhubung dengan komputer lainnya. Seperti misalnya ketika anak-anak mendownload suatu file di internet, pernahkah kita berpikir bagaimana bisa mendownload file tersebut ya? Kemudian ketika kita mengupload file, bagaimana semua itu terjadi? Nah, itu semua karena adanya peran dari FTP ya. Jadi FTP itu merupakan solusi ya bagi dua komputer atau lebih yang ingin melakukan transfer data dengan bantuan koneksi internet. FTP ini sangat berguna bahkan untuk dua buah komputer yang memiliki sistem operasi yang berbeda. Contohnya misalkan dengan sistem operasi Windows dan Linux. FTP juga berguna untuk mentransfer antara file dua komputer dengan jarak yang berjauhan. Ya. Berikut kita akan bahas mengenai pengertian FTP, fungsi dan cara kerja FTP. Silakan dibuka ya file LKPD-nya ya. Kemudian sebelum kita ke materi ada satu motivasi nih ya buat kalian, yaitu Bapak bacakan. Jadi di sini ada motivasi dari seorang SEO ya yang sekarang jadi SEO Google, yaitu Sundar Pichai. Jadi di sini motivasinya, biarkanlah dirimu merasa tidak nyaman dari waktu ke waktu. Hal ini bakal membuatmu tumbuh menjadi sosok pribadi yang mandiri. Jadi kalian jangan pernah berhenti belajar ya. Tetap semangat belajar. Ya, Jadi Pak. karena kalau kalian semangat, nanti ke depannya kalian akan menjadi tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan sukses di masa depan ya. Amin. Amin. Amin ya Allah. Oke, lanjut ke materi lagi. Untuk materi pertemuan kita kali ini yaitu mengevaluasi FTP server ya. Kemudian yang kedua mengkonfigurasi FTP server. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya apa Pak? Ya, di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengamati materi dan video ini, peserta didik mampu menjelaskan konsep FTP server dengan baik. Kemudian peserta didik mampu menentukan cara konfigurasi server dengan benar. Kemudian peserta didik mampu melanjutkan konfigurasi FTP server dengan baik. Peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi FTP server dengan benar. Dan peserta didik dapat membuat laporan hasil konfigurasi server dengan baik. Itu ya tujuannya. Kemudian materinya apa aja Pak? Di sini yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian FTP server ya. Kemudian perbedaan FTP server dan client, kemudian fungsi FTP server, kemudian prinsip dan cara kerja FTP server, dan konfigurasi FTP server dan client. Kemudian prosedur pembuatan laporan pada konfigurasi FTP server. Silakan disimak ya materi yang sudah Bapak bagikan di Classroom. Silakan. Apa itu? Apa yang ada yang tahu ya? Apa itu pengertian dari FTP? Silakan. Ayo. Sambil dibuka modulnya. Iko, Pak. Ya, silakan Biko. FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer. Sudah, Pak. Ya, oke ya. Jadi pengertian FTP itu sendiri yaitu singkatan dari File Transfer Protocol ya, adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload, download, dan dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Ya. Selanjutnya, macam-macam FTP ada yang bisa menjelaskan? Macam FTP itu ada dua, Ya, FTP server dan FTP client. ya, seperti apa? Pengertiannya bagaimana? FTP server itu apa, Pak Harul?
Untuk FTP server merupakan server yang bertugas memberikan layanan pengiriman atau tukar menukar data kepada FTP client dengan syarat FTP client harus meminta atau request terlebih dahulu kepada FTP server. Sedangkan FTP client merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar menukar data kepada FTP server. Oke ya. Jadi ada dua macam FTP server dan FTP client. Jadi untuk FTP server dia berfungsi untuk memberikan layanan kepada si klien. Sedangkan si klien yaitu berfungsi untuk mengambil atau mengambil data dari si server ya. Kemudian setelah itu ada fungsi ya. Siapa? Tolong jelaskan apa fungsi server. Langsung Pak. Ya. Yang pertama, kita dapat melakukan pertukaran file antar komputer dengan mudah walau file tersebut memiliki ukuran yang besar. Yang kedua, bagi pemilik website dengan adanya FTP, mereka dapat melakukan backup website mereka dengan mudah. Yang ketiga, kita dapat melakukan indirect maupun implicit remote komputer. Yang keempat, FTP menyediakan transfer data yang reliable dan efisien karena setiap pengguna tidak memerlukan tahapan-tahapan yang rumit untuk memperoleh suatu file atau mentransfer suatu file. Oke ya, itu merupakan fungsi utama dari file server ya. Itu yang pertama untuk melakukan pertukaran data. Misalkan kita akan berbagi file dari komputer satu ke komputer yang lain ya, maka dibutuhkan aplikasi yaitu FTP server ya. Kemudian media backup data, kemudian sebagai alat komunikasi dua arah antara klien dan jaringan. Selanjutnya prinsip dan cara kerja FTP server bagaimana? Memahami lagi prinsip kerja FTP server, kalian simak video cara kerja dari FTP server. lainnya ya. Yang pertama, FTP server akan menunggu adanya request dari FTP client. Selanjutnya, FTP client akan diminta memasukkan identitas berupa username dan password yang akan dicek oleh FTP server. Apabila identitas itu benar, maka selanjutnya akan masuk ke direktori yang telah ditentukan atau yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Namun, apabila identitas itu salah, maka akses akan ditolak. Setelah berhasil masuk ke dalam direktori yang sesuai, selanjutnya klien dapat melakukan upload dan download sesuai dengan hak akses yang diberikan dari FTP server pada klien tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi konsepnya, cara kerjanya itu yaitu dengan si user itu memohon ya permintaan file kepada server dengan cara memasukkan username dan password. Ketika username dan password itu benar, maka si klien dapat mengakses file tersebut ya, seperti itu. Kemudian macam-macam aplikasi ya FTP server, diantaranya yaitu pertama ada yang namanya VoIP ya. Kemudian yang kedua ada PSFTP, kemudian yang ketiga yaitu ada ViewFTPD ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu aplikasi FTP server menggunakan VoIP ya, seperti itu. Kita ada yang masuk tadi ya. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah konfigurasinya ya. Seperti itu. Nah ini pertama-tama ketika kita sudah masuk ke OS Debian 7, perintahnya yaitu apt-get install VoIPD ya. Kemudian klik start alone, kemudian klik OK. Nah, seperti itu. Itu untuk instalasi aplikasinya ya. Kemudian setelah itu masuk ke konfigurasinya ya. Yaitu yang pertama kita dengan mengetikkan perintah nano spasi etc voiptp.com ya, seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian bawah, kita tambahkan baris yaitu contohnya anonymous user home, aku di sini sebagai tempat filenya, kemudian user aku anonymous, kemudian tutup ya. Setelah itu nanti
Kita tambahkan user baru dengan cara add user ya. Kemudian masukkan password ya, seperti itu. Kemudian kita jangan lupa merestart ya hasil konfigurasi yang sudah kita lakukan, seperti itu. Setelah itu nanti dicek ya koneksi di klien seperti ini tampilannya. Kita masukkan di alamatnya alamat IP server. Contohnya di sini 192.168.14.2 ya. Kemudian akan muncul seperti ini. Akan diminta password, username dan password. Kemudian akan setelah login selesai akan muncul ya perintahnya seperti itu. Jadi untuk lebih memahami lagi pemahaman kalian tentang FTP server, maka kita akan lihat ya, cara konfigurasinya ya. Update dulu. Ya, ini langkah video konfigurasinya ya. Nah, seperti ini. Pro FTPD Basic. Ada videonya ya. Enter. Nah, do you want to continue? Tekan enter. Nah, ini Ada tampilan Pro FTPD Configuration. Silahkan pilih saja standalone. Langsung saja tekan enter. Nah, seperti itu ya. Jika prosesnya sudah selesai, kita buat dulu user FTP-nya. Misalkan user yang akan kita buat adalah Hika. Ketiknya add user Hika. Kita akan menambahkan user baru FTP dengan namanya Hika. Masukkan passwordnya. Ketika muncul full name, silahkan tekan enter saja sampai selesai. Karena kita menggunakan pengaturan defaultnya. Biarkan saja, tekan enter. Jika sudah selesai membuat user, kita masuk ke dalam direktori user yang berada pada direktori home. Caranya, kita ketikkan perintah cd. Nah, jika sudah, kita baru konfigurasi file FTP-nya. Nano etc pro ftpd.conf. Enter. Setelah masuk, silahkan pindah kursornya di baris paling bawah sendiri. Kemudian kita tambahkan konfigurasinya. Anonymous home Ya, ini Hika akan perintahnya. ASC user FTP penutup anonymous di sini membacanya. Karena kita akan menggunakan metode akses user authentication login, maka kita gunakan ini. Jadi, user yang sudah kita buat namanya Hika, nantinya akan bisa digunakan untuk login FTP pada klien. Jangan sampai lupa, ketika kita mengetikkan perintah pada Linux, jangan sampai ada yang salah. Huruf besar kecil atau tanda baca yang kurang atau kelebihan itu bisa mengakibatkan konfigurasinya gagal. Jika sudah, silahkan disimpan ctrl plus huruf O, enter, kemudian Ctrl X untuk keluar. Nah, langkah selanjutnya kita restart untuk service FTP servernya. Ya, etc ya. init d pro ftpd restart. Oke, jika tidak ada pesan gagal, berarti konfigurasinya sudah benar. Sekarang tinggal kita menguji coba pengujiannya menggunakan aplikasi FTP client pada klien yang sudah ada. Untuk server silahkan bisa diminimize dulu. Ya, Kita ini fokus cara ke langkah pengujiannya ya di klien. Kita buka.
kliennya. Untuk FTP client kita bisa menggunakan WinSCP dan juga FileZilla. Yang pertama kita coba menggunakan FileZilla dulu. Kita buka. Pada FileZilla, untuk bisa mengkoneksikan FTP client ke FTP server, kita masukkan hostnya, di mana hostnya di situ adalah IP address server 192.168.10.94. Username-nya berarti username yang sudah kita buat, Hika. Passwordnya kita masukkan. Jangan lupa port yang digunakan FTP adalah port 21. Port 21 ya. Klik connect. Connect. Kalau muncul seperti ini, klik OK. Di sini, di bagian sebelah kiri itu adalah komputer kliennya, dan di sebelah kanan di sini remote site. Di sini itu adalah komputer server. Ada direktori home, kemudian ada direktori Hika, dan juga ada direktori ASC. Ini sini. Nah, sebelah kiri itu merupakan direktorinya pada sebuah klien. Kita coba untuk menguploadkan file dari klien ke server. Nah, ini coba ya, upload file. Fungsi FTP di sini akan lebih mudah dan juga akan lebih kita pahami ketika kita akan mengkonfigurasi web server dan database server, di mana nantinya kita akan membuat yang namanya website pada sebuah server. Di situ kita membutuhkan file CMS yang ada di klien, kemudian dipindahkan ke server untuk bisa diinstalasi. Nah, kita coba dulu, misalkan kita mau menguploadkan file dengan nama IP DHCP, di sini dipindahkan ke server. Klik kanan, pilih upload. Nah, transfer finish. Berarti file yang ada di klien itu sudah berpindah ke posisi server atau sudah dikopikan di dalam direktori ASC. Bagaimana, jelas? Iya, Pak. Ya, jadi untuk lebih memahami lagi, Bapak akan demonstrasikan ya menggunakan aplikasi VirtualBox ya, yaitu kita coba lihat konfigurasinya ya menggunakan VirtualBox seperti ini ya. Kita coba nih ya menggunakan VirtualBox. Nah, seperti ini tampilannya ya untuk VirtualBox. Nah, ini tampilan utamanya. Jadi kita lihat tadi perintahnya itu untuk awal itu menggunakan perintah apt minget install ya. PropTTD ya. Nah, seperti itu. Karena udah diinstal, kita langsung masuk aja konfigurasinya ya. Nano spasi etc PropTTD ya. .com. Nah, seperti ini. Ini tampilan utamanya ya. Pada konfigurasi PropTTD ya, seperti ini tampilannya. Ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita ke bawah ya. Kita lihat file yang ada di bawah. Kemudian kita tambahkan konfigurasinya ya. Seperti ini. Seperti yang ada di Microsoft sebelumnya ya, yaitu Anonymous, Pasi, Home, FTP, kemudian User, FTP, Anonymous ya, yang bawah ini. Setelah kita konfigurasi ya, jangan lupa kita simpan ya. Saya menyimpannya yaitu dengan cara Ctrl X ya. Kemudian setelah disimpan, kemudian enter ya. Kemudian setelah dikonfigurasi jangan lupa di restart ya dengan perintah /etc init PropTTD restart ya. Seperti ini. Nah, ya, seperti ini.
Jadi kita lihat IP FTP server ini berapa ya dengan cara if config ya untuk melihat berapa IP-nya ya. If config, nah seperti ini bahwa IP server ini yaitu 192.168.10.1 ya seperti itu. Kemudian kita cek IP client yaitu 192.168.10.2. Nah, play ya. Nah, seperti itu. Dari sisi klien kita cek menggunakan CMD seperti ini. Ya, ini dari sisi klien ya. Kita ping ke server ya 192.168.10.1. Nah, seperti ini ya. Replay ya. Nah, kemudian kita untuk mengeceknya ya, FTP-nya berjalan atau tidak. Kita coba buka ya, seperti ini. Nah, kita masukkan perintahnya di sini ya. Tadi network. Nah, kemudian kita masukkan alamat servernya yang tadi. Ya, FTP. Kemudian tes, masukkan alamat IP-nya. Nah, seperti ini. Nanti si user akan meminta, si server akan meminta username dan password ya. Apa sudah buat? Yaitu username-nya Abdu, kemudian password-nya kita masukkan satu. Nah, maka akan muncul nih ya. Jadi filenya sudah terbuka di klien ya, seperti itu. Jelas ya? Iya tuh. Ya, seperti ini cara konfigurasinya ya. Cara mengujinya seperti itu dari segi kliennya. Ya, seperti itu. Oke, pembelajaran kita untuk konfigurasinya sudah cukup baik ya, sudah selesai. Kita lanjutkan ke kegiatan diskusi ya. Silakan kalian buat kelompok 5 orang. Kemudian silakan kalian diskusikan tugas yang ada di LKPD Classroom ya. Bisa kalian buka kegiatan diskusinya. Bapak kasih waktu ya 5 menit untuk melakukan kegiatan diskusi. Nanti perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Oke ya? Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. Kemudian nanti sampaikan hasilnya ya. Oke? Ini untuk kegiatan diskusinya ya. Silakan kalian diskusikan dulu dengan teman kalian. Seperti ini ya. Jadi kegiatannya menganalisis tentang FTP server. Silakan. Nah, ini. Oke ya, sudah 5 menit ya. Silakan kelompok mana yang akan maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Baik, kelompok 1. Mahul, on kamera ya. Kita lihat. Silakan sampaikan hasil diskusinya. Untuk FTP merupakan file transfer protokol atau protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Fungsi utama dari FTP yaitu salah satunya untuk melakukan pertukaran file maupun informasi antar komputer. Lanjut. Untuk kelebihan dan kekurangan FTP server, yang pertama kelebihannya yang pertama dapat digunakan dengan mudah. Selain itu verifikasi untuk mengakses FTP juga sangat mudah. File yang dikirimkan melalui FTP juga tidak bisa begitu saja dihapus dari komputer atau perangkat lain yang mengaksesnya.
Ya. Untuk kekurangan FTP, yang pertama itu sistem FTP sudah cukup tua. Jika seorang tidak memiliki background IT atau Gantek, atau orang yang belum familiar dengan dunia IT, akan sedikit sulit untuk menggunakannya. Untuk cara kerja FTP, untuk cara kerjanya secara umum terlebih dahulu FTP client harus meminta koneksi kepada FTP server. Jika sudah terhubung dengan FTP server, maka FTP client dapat melakukan pertukaran seperti upload dan download data. Ya. Tujuan dari FTP yaitu mempunyai beberapa tujuan seperti melakukan pembagian data dan menyediakan layanan implisit remote komputer. Selain itu juga menyediakan layanan penyimpanan untuk pengguna komputer serta layanan untuk melakukan transfer data yang lebih efisien. Dan perlu diketahui jika suatu FTP server bisa bekerja baik dengan koneksi aktif maupun pasif. Selesai. Ya. Silakan pada kelompok lain untuk menanyakan ya. Pertanyaan kepada kelompok 1, silakan. Silakan bertanya. Kelompok 2, Aceng, silakan bertanya ke kelompok 1 ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan. Ya, Pak. Cukup. Cukup. Selanjutnya, silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusinya. Pengertian FTP server. Ya. FTP adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer seperti upload dan download file yang dilakukan oleh FTP client dan FTP server. Apakah ada kelompok lain yang akan bertanya? Silakan Pak Hul bertanya kepada kelompok 2. Izin bertanya kepada kelompok 2. Ya, silakan. Sebutkan pengertian FTP server dan pengertian FTP client. Silakan jawab Ananda Aceng. Pertanyaan dari kelompok 1. FTP server adalah protokol internet yang digunakan untuk urusan pengiriman data dalam jaringan komputer. Terus Kliennya. Untuk FTP kliennya. FTP client sedangkan FTP client merupakan komputer atau perangkat yang meminta layanan tukar-menukar data kepada FTP server. Oke ya, bagus. Bagus pertanyaannya dari kelompok 1 dan kelompok 2 menjawab dengan baik ya. Ya, seperti itu ya. Untuk kegiatan selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan terkait materi yang kita bahas hari ini? Silakan. Sudah cukup. Langkah selanjutnya yaitu untuk lebih memahami lagi pemahaman kalian, kita adakan post test ya, yaitu evaluasi ya. Silahkan kalian buka, Bapak nanti kasih linknya ya, untuk link quizzes ya. Kita buka dulu linknya. Ya, kita adakan namanya post test ya. Jadi untuk lebih memahami lagi ya, kalian sejauh mana tentang materi yang sudah disampaikan pada kegiatan kali ini ya. Nah, ini link quiznya. Silahkan masuk, gunakan nama masing-masing ya. Kita adakan quiz. Ayo masuk ya. Menggunakan nama masing-masing. Kita adakan post test ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan.
Silakan, Bapak tunggu ya. Ya, kita mulai saja kuisnya. Silakan simak baik-baik soalnya ya. Ya, siapa yang memimpin? Nah, ya. Kita lihat hasilnya. Siapa yang memimpin di urutan pertama? Nah, kita lihat ya. Nah, ya. Jadi Pahrul, kemudian Biko, Aceng ya yang memimpin. Sepertinya nanti kalian lanjutkan kegiatan diskusinya di classroom ya, seperti ini ya. Silahkan kalian lanjutkan kegiatan diskusinya. Kemudian jangan lupa kalian upload hasil diskusinya di link ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian kerjakan soal formatif ya. Ada di sini 10 soal. Silahkan kalian kerjakan. Kemudian kalian kerjakan portofolio ya. Tugas portofolio per kelompok. Nanti kalian upload di sini ya, di tugas portofolio seperti itu. Paham ya? Iya, Pak. Oke, sudah paham semuanya. Silakan kepada Ananda Pahrul untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini. Silakan disimpulkan apa Pahrul? Atau Ananda Aceng bisa menyimpulkan? Kesimpulannya, Ya. kita bisa mengetahui Ya. bahwa FTP client dan FTP server bisa terhubung satu sama lain. Oke, selanjutnya. Ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pada materi FTP ini bahwa fungsi dari FTP itu sendiri yaitu untuk melakukan ya pengiriman atau file atau berhubung ya antara file client dan server ya. Kemudian ada dua jenis FTP yaitu FTP client dan FTP server. Kemudian dia fungsinya untuk bisa mengakses ya antara dua komputer yaitu file dan antara file FTP client dan FTP server. Sudah paham semuanya ya? Gitu. Paham ya? Oke, sampai pertemuan kita cukup untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang yang namanya file server ya. Oke, Bapak akhiri saja pertemuan kita kali ini. Bapak tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar ya. Ya, Pak. Karena tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Jangan lupa K3 tetap diterapkan, yaitu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya sama teman seperti itu. Baik. Mungkin itu saja. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.